Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, karijaan umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, warhamu umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syuru amal baik atau fil alamin bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Hadirin sekalian, saudara sekalian, mahasiswa program studi pendidikan agama Islam Institut Agama Islam Hamdan Wadi Nahdlatul Ulama Mawaqifur. Pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita dengan mata kuliah telaah kurikulum pendidikan agama Islam. Submateri kita adalah kurikulum pendidikan di Indonesia, yaitu kita akan mempelajari tentang perkembangan dan perubahan kurikulum dari tahun 1975 sampai 2013. Mengawali perkuliahan kita, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Baik, terima kasih. Jadi sekalian, saudara sekalian, apa kabarnya pada sore hari ini? Selanjutnya kami silakan saudara sekalian sebelum perkuliahan untuk mengisi absensi seperti biasa absensinya. Nah, perkuliahan kita pada hari ini ada perkuliahan kita dengan menggunakan Bapak akan menggunakan media pembelajaran yang berbentuk audio visual. Selanjutnya kami persilakan adik sekalian menyaksikan video sekarang ini, video audio visual ini. Selanjutnya nanti adik sekalian mencermati, menganalisis, memahami dan mengidentifikasi dari materi yang akan Bapak sampaikan. Selanjutnya kami persilakan untuk disaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kita akan melanjutkan perkuliahan kita pada hari ini dengan mata kuliah telaah kurikulum pendidikan agama Islam dengan submateri yaitu kurikulum pendidikan di Indonesia, itu perkembangan dan perubahan kurikulum dari tahun 1975 sampai 2013. Tujuan dari materi ini adalah mahasiswa diharapkan memiliki pemahaman tentang isi, muatan, dan tujuan dari kurikulum dari tahun 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, dan 2013. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan materi ini mahasiswa diharapkan memiliki pemahaman tentang bagaimana perbedaan dan perkembangan kurikulum di Indonesia. Baik, adik-adik sekalian, saudara-saudari sekalian, bahwa untuk kurikulum 1975 isinya atau fokus utamanya itu adalah bagaimana mengarahkan pembelajaran agar mencapai tujuan instruksional yang telah ditetapkan. Nah, kurikulum 1975 ini dengan pendekatan, yaitu pendekatan rencana pembelajaran sistem instruksional atau biasa kita disebut itu adalah RPSI, yang bertujuan untuk membuat proses pendidikan menjadi lebih terarah dan sistematis. Selanjutnya, kurikulum 1984. Apa isi dari kurikulum 1984? Yaitu berfokus pada pendekatan cara belajar siswa aktif yang bertujuan untuk membuat siswa lebih terlibat dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, adik-adik saudara sekalian, untuk kurikulum 1994, jadi kurikulum 1994 ini itu dirancang dengan fokus utamanya adalah perbaikan materi dan metode pembelajaran agar sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, kurikulum 2004 atau yang sering disebut dengan kurikulum KBK atau kurikulum berbasis kompetensi. Apa isi dari kurikulum 2004 ini? Yaitu berfokus kepada
kompetensi siswa sebagai acuan utama dalam proses pembelajaran. Jadi dengan demikian, kurikulum ini diharapkan mampu menghasilkan siswa yang tidak saja memiliki kemampuan memahami teori, materi secara teoritis, tapi juga memiliki keterampilan praktis dan sikap. Artinya memiliki kompetensi, siswa itu memiliki kompetensi yang ditetapkan. Ini adalah tujuan dari kurikulum 2004 atau kurikulum berbasis kompetensi. Jadi sekali lagi, kurikulum 2004 itu siswa diharapkan sekali lagi tidak saja memiliki kompetensi, tidak saja memiliki pemahaman tentang materi secara teori, tetapi diberikan juga keterampilan praktis dan sikap dengan kompetensi yang ditetapkan. Adik-adik, saudara sekalian, selanjutnya adalah kurikulum 2006. Jadi ini kurikulum 2006 itu adalah kurikulum yang diistilahkan dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau kurikulum KTSP yang seperti kita lakukan, kita dengar ya. Nah, kurikulum ini yaitu kurikulum yang berusaha memberikan otonomi, kebebasan, keleluasaan sekolah untuk menyusun kurikulum mereka sendiri. Selanjutnya adalah kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ini, kurikulum 2013, apa isi dari kurikulum 2013? Isinya, kurikulum 2013 memiliki fokus utama pada pengembangan kompetensi siswa dalam 3 aspek, yaitu aspek sikap, aspek keterampilan, dan aspek pengetahuan. Muatan kurikulum 2013 ini dirancang untuk mengintegrasikan, memadukan, atau merelevansikan pendidikan karakter secara menyeluruh dan menerapkan penilaian autentik yang mencerminkan kemampuan siswa secara nyata atau penelitian yang secara real, secara nyata, itu yang diberikan kepada siswa. Adik-adik saudara sekalian, sekarang kita lihat apa perbandingan dari kurikulum dari tahun 1975 sampai 2013. Ini perbandingannya. Kita lihat fokus utamanya ini, kemudian pendekatan utama dari masing-masing kurikulum ini. Kemudian ada muatan apa di dalam kurikulum. Nah, sekarang kita lihat 75 pada tahun 1975. Fokus utamanya adalah tujuan instruksional. 84 CBSA yaitu cara belajar siswa aktif. 94 adalah penyempurnaan materi dan metode dari kelanjutan dari CBSA ini. Tapi nanti kita lihat di pendekatannya adalah keterampilan proses. Keterampilan proses saja. Tetapi kalau dari kurikulum 1994 ini, keterampilan proses itu digabungkan, diintegrasikan dengan materi, materi dengan proses pembelajarannya. Ini perbandingannya. Kemudian kalau muatan kurikulumnya dari tahun 75 itu berbasis RPSI. Kemudian partisipasi siswa untuk 84. Nah, di 94 ini sudah ada pembagian bidang studi. Penyempurnaan pertama penyempurnaan materi, kemudian gabungan atau kombinasi materi dan proses, kemudian muatan kurikulumnya adalah pembagian bidang studi. Yang terakhir adalah kesimpulan dari kurikulum 1975 sampai kurikulum 2013 ini. Kita dapat simpulkan bahwa yang pertama bahwa kurikulum di Indonesia mengalami perubahan yang menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Jadi kurikulum di Indonesia itu sudah terjadi perubahan sebanyak 12 kali sampai sekarang ini. Sampai pada kurikulum Merdeka, Kumer, ya, kurikulum Merdeka, itu sudah terjadi perubahan kurikulum itu sudah 12 kali. Artinya bahwa perubahan kurikulum itu adalah kurikulum yang berusaha menyesuaikan terhadap
kebutuhan masyarakat, tuntutan masyarakat, kebutuhan siswa, kebutuhan teknologi, kebutuhan globalisasi dan sebagainya. Dan yang tentunya adalah yang terakhir adalah perkembangan zaman. Ini yang pertama, kesimpulan yang pertama. Kemudian yang kedua, kesimpulan kita dari kurikulum yang berorientasi instruksional, ya, kemudian hingga berbasis karakter dan kompetensi sampai pada kurikulum 2013. Jadi kurikulum RVSI, CBSA berbasis karakter dan berbasis kompetensi. Ini yang kedua, kesimpulan kita yang kedua. Kemudian kesimpulan yang ketiga adalah tujuan utama adalah membentuk generasi yang lagi kompeten, generasi yang memiliki kemampuan, generasi yang memiliki karakter, generasi yang memiliki watak, ya, watak, sifat, tabiat yang sesuai dengan hasil yang ingin dicapai di dalam sebuah kurikulum itu. Selanjutnya kami minta kepada adik sekalian atau saudara sekalian untuk memberikan tanggapan atau memberikan sebuah kesimpulan, pemahaman terhadap apa yang Bapak sampaikan, materi-materi yang Bapak sampaikan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kami persilakan adik sekalian untuk memberikan pemahaman terhadap media pembelajaran yang telah disaksikan tadi, memberikan pendapat, memberikan analisis, memberikan identifikasi terhadap media pembelajaran yang sudah disaksikan. Persilakan, siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan sedikit simpulan dari materi yang sudah disampaikan tadi. Sedikit saya menyimpulkan tentang persamaan dan perbedaan kurikulum 1975 dengan kurikulum 1984. Adapun persamaannya, yang pertama, keduanya membahas pendekatan dalam kurikulum yang bertujuan meningkatkan efektivitas proses pembelajaran. Kemudian dari yang lagi silakan. Dari pemahaman yang saya dapatkan melalui pemaparan tadi, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara kurikulum 1994 dengan kurikulum 2004. Persamaan pertama, kedua kalimat yang dipaparkan tadi menguraikan struktur kurikulum yang bertujuan untuk mencapai hasil belajar tertentu. Ya. Baik, terima kasih adik sekalian, saudara sekalian. Selanjutnya tadi ada pemahaman, tiga pemahaman, sudah bagus pemahamannya. Selanjutnya ada pertanyaan, ada berani silakan. Pertanyaan pertama silakan. Silakan, pertanyaannya. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi sesi pertanyaannya adalah bagaimana keterlibatan komponen siswa dalam proses pembelajaran antara kurikulum 1975 dan 1984. Kurikulum 1975 itu stressing pointnya atau menekankan kepada antara komponen dalam sistem pembelajaran supaya untuk mencapai tujuan yang tertentu. Sementara kurikulum 1984 itu keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran, sehingga siswa lebih terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran. Itu jawabannya. Jadi sekali lagi, keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran dari kurikulum 1975 dan kurikulum 1984 itu adalah, jadi kalau yang pertama itu kurikulum 75 itu penekanannya adalah hubungan komponen dalam sistem pembelajaran sehingga mencapai tujuan pembelajaran yang tertentu. Tetapi kalau dari kurikulum 84 menyoroti atau keterlibatan siswa itu dalam proses pembelajaran lebih aktif, artinya terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan yang kedua? Silakan. Baik, terima kasih.
Jadi pertanyaannya, apa bentuk atau aspek apa penilaian kurikulum tahun 94 dan 2004? Bentuk aspek penilaian kurikulum tahun 94 dan 2004 itu, kalau tahun 94 itu penekanan pemahamannya itu keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Sementara kalau kurikulum 2004 penilaian lebih menekankan kepada evaluasi hasil belajar yang terstruktur dengan mencakup 3 aspek, yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jadi kognitif itu bagian keilmuannya, afektif itu adalah psikomotoriknya adalah gerakan motivasi, afektifnya itu bagian dari afeksinya ya, atau perasaan yang pemahaman yang ditimbulkan didapatkan oleh siswa ketika dalam proses pembelajaran. Kemudian pertanyaan terakhir, mungkin satu lagi, silakan. Pada kurikulum 2006 dan kurikulum 2013 terdapat suatu pengembangan siswa. Nah, pertanyaannya, apa fokus utama dalam pengembangan siswa pada kurikulum 2006 dan kurikulum 2013? Baik, terima kasih. Jadi pertanyaannya bagus sekali. Jadi apa fokus pengembangan kurikulum 2006 dengan 2013? Kalau kurikulum 2006 itu fokus utamanya itu adalah pengembangannya itu adalah otonomi sekolah. Otonomi sekolah artinya mengintegrasikan, merelevasikan dengan kebutuhan lokal, sehingga kurikulum itu bisa disesuaikan dengan potensi pada setiap wilayah. Kemudian kalau kurikulum 2013 itu berfokus pada pengembangan kompetensi siswa yang menyangkut 3 aspek juga, yaitu aspek sikap, keterampilan, dan